Halo gengs, ketemu lagi dengan kami di sini. Hari ini kami akan melanjutkan perjalanan kami di Korea. Hari ini hari kedua ya gengs. Hotelnya sangat nyaman gengs. Saking nyamannya hampir saja saya terlambat untuk sarapan karena saya ketiduran. Untungnya suami saya yang membangunkan. Tahu sendirilah ya, kalau ketemu kasur saya susah bangunnya. Hari ini, sesuai jadwalnya kita akan diajak untuk melihat cara pembuatan makanan khas Korea. Saya penasaran, selain kimchi, apalagi ya makanan orang Korea? Maklumlah, saya jarang menonton drakor, jadi tidak tahu apa makanan orang Korea. Nah, ini kita sampai di tempatnya. Namanya Kim dan Kimchi School. Tempat ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 adalah tempat mengenakan hanbok, pakaian adat Korea itu teman-teman. Dan lantai 2 adalah tempat pembuatan makanan khas Korea. Yuk kita ke lantai 2-nya dulu teman-teman. Penasaran nih? Ternyata makanan yang khas di Korea selain kimchi ada juga rumput laut. Rumput laut ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Kali ini kita diperlihatkan bagaimana cara membuat kimbap, yang menurutku mirip sushi karena rumput lautnya dipakai membungkus nasi, sayuran, dan sedikit daging. Dan senangnya lagi, kita diberi kesempatan untuk mencoba membuat kimbap ini. Langsung dimakan ya. Kalau sebelum dimakan lebih baik kita olesin pakai minyak wijen dulu ya. Kalau bikin kemasan bikin yang besar diolesin terus potong-potong dulu ya. Karena ini kecil langsung dimakan aja. Karena biar buru-buru saya olesin minyak lagi di sini ya. Nanti di rumah kalau bikin jangan lupa ya olesin minyak minyak wijen biar wangi ya, biar lebih mantep ya. Sebelum dimakan jangan lupa panggil fotografer minta foto bilang kimbap. Ya. Kimbap. Bu Reni. Lihat teman-teman, saya dan suami begitu bersemangat. Pertama, kita disuruh memakai apron dulu teman-teman, biar kayak master chef gitu. Saya dan suami begitu bersemangat. Selain kimbap, kita juga diajari cara membuat bola-bola nasi khas Korea, yang tentunya pakai rumput laut juga teman-teman. Suami saya diberi kesempatan untuk mencoba membuat bola-bola nasi itu. Dia semangat sekali, sampai tidak henti-hentinya tersenyum. Setelah selesai membuat kimbap dan bola-bola nasi, kita diperbolehkan untuk mencicipi semua yang kita buat tadi. Wah, senang dan kenyang nih teman-teman. Selain kimbap dan bola-bola nasi, kita juga disajikan sup rumput laut yang kaya vitamin. Katanya sup ini akan dimakan tiap kali ada yang berulang tahun di Korea. Selain itu, ibu-ibu yang selesai melahirkan juga sangat dianjurkan untuk makan sup rumput laut ini, biar lebih cepat proses pemulihannya. Selain itu, sup ini juga bagus untuk kulit. Tidak heran, orang-orang Korea kulitnya bagus-bagus semua teman-teman. Setelah tahu manfaat dan rasa rumput laut ini, saya tertarik untuk membeli beberapa jenis rumput laut untuk nanti saya coba di rumah. Biar anak-anak saya juga bisa cobain gimana rasanya rumput laut ini. Selain itu, rumput laut ini juga bisa digunakan untuk masker wajah teman-teman. Saya pun
membeli beberapa jenis rumput laut dan kimchi tentunya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Setelah puas mencicipi berbagai macam makanan Korea, kami pun diajak ke lantai 1 untuk mencoba mengenakan hanbok. Saya senang sekali karena sudah lama saya pengen sekali memakai hanbok. Sejak zaman dulu waktu saya sering menonton drama Korea yang lama yang ceritanya Pangeran Shin menikah sama gadis biasa itu. Judulnya apa ya? Princess Horse kalau nggak salah teman-teman. Saat disuruh memilih hanbok, dengan cepat saya mengambil hanbok yang berwarna pink. Suami saya memilih yang warnanya merah. Saya senang sekali. Akhirnya salah satu impian saya kesampaian, pakai hanbok di Korea. Saya dan suami tidak lupa berfoto sambil menggunakan hanbok ini. Teman-teman yang lain juga happy menggunakan hanbok. Lihat, gemoy-gemoy kan kita semua berfoto bersama menggunakan hanbok. Setelah puas berfoto, kita kembali ke bis. Kita akan diajak ke Red Pine, suplemen Korea dari buah pinus yang sangat bagus untuk kesehatan. Cuaca hari ini di Korea agak mendung ya teman-teman. Bagian depan gedung ini banyak sekali bendera-bendera dari berbagai negara. Bagus juga untuk dijadikan spot foto teman-teman. Sekali 2 kali jepret, bolehlah ya. Selesai berfoto, kami diajak makan siang teman-teman. Walaupun perut ini masih kenyang karena makan kimbap tadi, tapi masih bisalah untuk mencoba makanan lain mumpung masih di Korea. Karena tempatnya dekat sekali, tidak terasa kita sudah sampai. Kali ini menu kita adalah ikan bakar, sup rumput laut, kimchi, sayur lobak, dan ada ikan kecil-kecil yang saya pikir mungkin ini adalah ikan puri, seperti di tempat saya. Enaknya, makanan di Korea ini ada nasinya, dan nasi di Korea agak mirip sama nasi di Indonesia. Jadi cocoklah di lidah saya. Ikan bakarnya enak. Kalau menurut saya, ikan ini sepertinya ikan patin. Soalnya rasanya mirip. Tapi ada satu yang kurang, yaitu tidak ada sambalnya. Bagi teman-teman yang mau ke Korea, jangan lupa bawa sambal instan ya. Di tempat makan ini tersedia juga oleh-oleh yang dijual. Kami hanya melihat-lihat saja, karena kata guide-nya kami akan diajak ke mall yang khusus menjual oleh-oleh Korea. Perut sudah kenyang, yuk lanjut jalan lagi ya teman-teman. Sekarang kita mengunjungi tempat batu ametis. Batu ini berwarna ungu. Orang Korea suka sekali. Katanya semakin ungu, semakin bagus kualitas batunya. Dari batu ini, ada yang dijadikan perhiasan, ada juga yang dijadikan pajangan, ataupun hiasan di rumah, ataupun di kantor-kantor. Di bawah tanah 200 meter. Jadi batu luarnya seperti ini, setelah dibelain lagi ya, batu ametis. Awalnya dari kristal putih, setelah ribuan tahun kemudian berubah menjadi warna ungu. Semakin lama usianya, semakin gelap dan semakin jernih. Nah, nanti Bapak Ibu kalau keliling Korea suka lihat batu bongkahan seperti ini dipajang di depan perusahaan-perusahaan besar orang Korea, di rumah-rumah, bahkan di kantor-kantor, karena bagi mereka ini adalah lucky stone, batu keberuntungan. Dan ini salah satu batu kerajaan Korea dengan giok putih. Dalam ada grade A dan grade B, siapa tahu ada yang mau belanja, karena cuma saya orang Indonesia sendiri, jangan sampai salah paham. Kenapa disebut grade A? Karena kualitas batu pilihan.
batunya lebih gelap, lebih jernih, usianya lebih lama, diikat dengan emas 14 karat, 18 karat. Kalau yang grade B, batu lapisan nomor 2, batunya lebih muda, diikat dengan lapisan emas putih. Hitungan harga dengan US dollar karena customer kita dari semua negara. Tapi boleh bayar pakai dolar, won, debit, kredit juga bisa. Ada diskon 50% karena kita baru buka lagi setelah COVID. Setelah mendengar penjelasan, kita diperbolehkan melihat-lihat perhiasan dari batu ametis ini. Cantik-cantik sih teman-teman. Ayo tebak, saya dibelikan perhiasan apa dari batu ametis ini? Jawabannya cuma Pak Menteri Keuangan yang di samping ini yang tahu. Perjalanan hari ini dilanjutkan lagi ya teman-teman. Kali ini kita diajak ke Istana Gyeongbokgung. Sepanjang perjalanan, mata ini sangat sejuk melihat yang hijau-hijau. Asri sekali suasananya. Istana Gyeongbokgung ini adalah istana kerajaan Korea yang sering muncul di film-film kolosal Korea. Tempatnya bagus dan luas, dan berada di tengah-tengah kota. Terlihat banyak sekali wisatawan lokal ataupun wisatawan asing yang berkunjung ke sini. Ramai sekali teman-teman. Di sini banyak sekali yang menggunakan hanbok juga. Ternyata sama guide-nya kita dikasih kesempatan lagi untuk memakai hanbok. Tentu saja saya mau lagi teman-teman. Saya dan suami kemudian diantar ke tempat sewa hanbok. Pilihan warna hanboknya bermacam-macam dan cantik-cantik semua. Kali ini kami memilih yang warnanya biru. Dan yang bikin saya senang sekali, ternyata di sini bisa hairdo juga. Dengan cepat saya memilih hairdo yang saya mau, yaitu rambut saya dikepang-kepang. Impian saya makin lengkap, pakai hanbok dengan rambut dikepang dan di Korea. Terima kasih Tuhan, terima kasih suamiku, terima kasih Cilenda atas kesempatan ini. Saya senang sekali. Suamiku juga bersiap-siap dengan hanboknya. Makin ganteng ya dengan hanbok berwarna biru. Setelah kami siap dengan hanbok kami, saya dan suami kembali ke istana tadi untuk berfoto. Sepanjang perjalanan, saya lihat banyak juga yang memakai hanbok di sini. Di pinggir jalan ada yang menjual kipas. Saya pengen lihat-lihat dulu, cuma takut waktunya tidak cukup untuk foto-foto. Jadi tidak sempat lihat kipasnya. Dan sampai sekarang saya masih teringat terus sama kipas ini. Istana ini luas sekali. Pekarangannya juga besar-besar. Benar-benar seperti mimpi teman-teman. Suamiku juga gagah sekali dengan hanbok dan topinya. Hanbok kita senada warnanya. Pokoknya senang sekali bisa diajak ke sini. Istana ini dibangun tahun 1394. Arti nama istana Gyeongbokgung adalah istana yang diberkahi surga. Istana ini merupakan simbol keagungan kerajaan dan rakyat Korea. Istana ini pernah hancur loh teman-teman pada saat invasi Jepang ke Korea tahun 1592 sampai 1598 dan dibangun ulang lagi selama tahun 1860-an. Setelah pembunuhan Putri Myeoseong oleh mata-mata Jepang pada tahun 1895, Raja Gojong beserta keluarganya meninggalkan istana ini dan tidak pernah kembali lagi. Pada tahun 1911, Jepang menghancurkan semua bangunan
kecuali 10 bangunan utama saja yang dibiarkan tetap berdiri. Dan istana ini termasuk dalam 10 bangunan utama yang tidak dihancurkan Jepang. Akan tetapi sekarang Korea telah membangun kembali semua bangunan yang hancur, sehingga menjadi seperti pada saat sebelum dihancurkan Jepang. Itulah sejarah singkat tentang istana yang megah ini. Sekarang istana ini dibuka untuk umum. Makanya saya, suami dan teman-teman yang lain bisa berkesempatan berfoto di sini. Setelah puas berfoto, kami pun kembali untuk mengganti pakaian kami, kemudian berkumpul di bis. Karena masih ada tempat lain yang mau dikunjungi. Kali ini kita diajak mengunjungi Bukchon Hanok Village. Sepanjang perjalanan, banyak sekali toko-toko yang menjual tas, baju, kosmetik. Cantik-cantik semuanya. Walaupun di tempat ini banyak pengunjungnya, tapi tidak ribut teman-teman. Di sini terlihat banyak sekali rumah-rumah yang arsitekturnya khas Korea. Kami di sini hanya sebentar saja untuk mengabadikan momen cantik ini. Spot fotonya bagus-bagus teman-teman. Ada juga beberapa wisatawan yang memakai hanbok di sini. Tidak terasa hari mulai gelap. Guide mengajak kami untuk ke tempat makan. Kali ini saya dan suami mencoba pilih makanan sendiri. Makanan yang kami pilih adalah beef bulgogi. Kami kaget karena porsinya besar sekali. Bisa untuk makan berdua. Karena itu kami putuskan untuk memesan 1 porsi saja. Makanannya enak. Ini kali pertama saya mau coba makan salad sayur. Setelah selesai makan, kami pun balik ke hotel. Ternyata Cilenda dan Bu Reni teman kami mau ke Myeongdong. Karena hari belum terlalu malam, kami pun minta ikut. Asik kan sekalian cuci mata. Suasana Myeongdong di malam hari sangat ramai. Di kiri kanan jalan banyak sekali yang menjual makanan, jajanan khas Korea, dan banyak juga toko-toko yang menjual skincare dan kosmetik. Saya sampai bingung mau pilih yang mana, karena bagus-bagus semuanya. Akhirnya kami putuskan untuk melihat-lihat jajanannya saja. Jajan pertama yang saya coba yaitu roti telur. Saya tidak tahu namanya apa, tapi roti ini ada telurnya. Jadi saya namakan saja roti telur. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak namanya apa? Pas dibeli, masih panas-panas teman-teman. Cocok dengan cuaca malam ini yang dingin. Setelah itu, saya coba lagi makan tteokbokki. Jajanan ini sering saya lihat kemasan instannya di supermarket di kota saya. Cuma, ini kali pertama saya mencobanya langsung di kota asal tteokbokki. Rasanya kenyal-kenyal dan agak pedas. Ini saya kasih suami saya coba juga. Enak katanya. Setelah puas jajan, kami pun balik hotel untuk beristirahat. Karena kalau perut sudah kenyang begini, pasti ngantuk. Sampai di sini dulu ya teman-teman cerita hari ini. Jangan lupa nonton kelanjutannya di video berikutnya. Bye-bye.